Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mas Lia dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini semester 6 Universitas Pancasakti Bekasi. Pada hari ini saya akan membahas tentang micro-teaching. Micro-teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro yang berarti kecil, terbatas, sempit, dan teaching yang berarti mengajar. Pengajaran mikro adalah pengajaran dalam skala kecil, yaitu dilakukan dengan jalan menyederhanakan komponen-komponen dalam ruang lingkup pembelajaran yang ada, sehingga calon guru dapat menguasai satu persatu keterampilan mengajar dalam situasi mengajar yang disederhanakan itu. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, seorang pendidik maupun calon pendidik harus mampu menguasai materi-materi dan tata kelola sebuah kelas dalam proses teaching learning. Penguasaan ini diperoleh melalui latihan-latihan atau praktek baik sesama calon guru ataupun praktek langsung di lapangan atau biasa yang kita sebut dengan PPL bagi calon guru. Kegiatan semacam ini dikenal dengan micro teaching atau pembelajaran atau biasa yang kita sebut dengan pengajaran mikro, yang para pakar dalam memberi pengertian saling berbeda-beda namun intinya adalah sama. Pengertian pembelajaran micro-teaching menurut beberapa ahli, diantaranya menurut Sukirman, mengatakan sebuah pembelajaran dengan salah satu pendekatan atau cara melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Penyederhanaan di sini terkait dengan setiap komponen pembelajaran, misalnya dari segi waktu, materi, jumlah siswa, jenis keterampilan dasar mengajar yang dilatihkan, penggunaan metode dan media pembelajaran, dan unsur-unsur pembelajaran lainnya. Menurut Hamalik, pembelajaran mikro merupakan teknik baru dan menjadi bagian dalam pembaharuan. Penggunaan pengajaran mikro dalam rangka mengembangkan keterampilan mengajar calon guru atau usaha peningkatan adalah suatu cara baru, terutama dalam sistem pendidikan guru di negara kita. Adapun tujuan micro-teaching menurut Sardiman 2005 meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran atau kemampuan profesional calon guru dan atau meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan dalam berbagai keterampilan yang spesifik. Latihan praktek mengajar dalam situasi laboratoris. Maka melalui micro-teaching, calon guru ataupun guru dapat berlatih sebagai keterampilan mengajar dalam keadaan terkontrol untuk meningkatkan kompetensinya. Sardiman mengatakan, tujuan dari pembelajaran mikro adalah membekali calon guru sebelum sungguh-sungguh terjun ke sekolah tempat latihan praktek kependidikan untuk praktek mengajar. Pengajaran mikro bukan hanya untuk calon guru saja, tapi juga digunakan untuk guru yang telah mengajar di sekolah-sekolah. Tujuannya pun berbeda-beda, diantaranya memberikan penyegaran dalam program pendidikan. Selanjutnya, bisa juga guru mendapatkan pengalaman belajar mengajar yang bersifat individual demi perkembangan profesinya. Yang ketiga, mengembangkan sikap terbuka bagi para guru terhadap pembaharuan yang berlangsung di pranata pendidikan. Di dalam pembelajaran micro-teaching, apa saja yang disederhanakan atau dikecilkan? Yang pertama adalah jumlah murid. Di sini kita membatasi murid hanya 5 sampai dengan 10 orang. Yang kedua, waktu mengajar. Kita pun membatasi waktu mengajar antara 10 menit sampai dengan 15 menit. Yang ketiga, bahan pelajaran atau ruang lingkup materi. Jadi, bahan pembelajaran kita di sini yaitu kita batasi. Yang keempat, keterampilan yang dilatih. Yang kelima, penggunaan metode, yang keenam media pembelajaran, dan yang ketujuh unsur-unsur pembelajaran lainnya. Adapun ciri-ciri pengajaran mikro, yang pertama
jumlah siswa sebagai subjek belajar sedikit, yaitu antara 5 sampai dengan 10 orang. Yang kedua, waktu mengajar terbatas antara 10 sampai dengan 15 menit. Yang ketiga, bahan yang diajarkan terbatas, jadi bahan yang diajarkan itu kita lebih fokus. Yang keempat, komponen mengajar yang dikembangkan itu juga terbatas. Beberapa pendekatan yang ada di Indonesia diantaranya adalah pendekatan kelompok, kemudian BCCT yang lebih banyak dikenal dengan sentra. Ada juga pendekatan lainnya seperti Montessori, Reggio Emilia, High Scope, Backstreet, dan Creative Coulomb dan Project Based. Adapun pendekatan high scope adalah di mana anak sebagai pembelajar aktif dan guru memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih aktivitas mainnya. Selanjutnya pendekatan Montessori adalah untuk mengoptimalkan seluruh kemampuan anak melalui stimulasi yang disiapkan dengan peralatan yang terstandar. Selanjutnya adalah Beyond Center and Circle Time atau BCCT, atau dalam bahasa Indonesia adalah lebih jauh tentang sentra dan saat lingkaran kegiatan bermain sambil belajar pada sentra-sentra, diantaranya ada sentra persiapan, sentra peran makro, sentra mikro, sentra balok, sentra imtak, sentra seni, dan sentra bahan alam. Sekian pemaparan dari saya tentang micro teaching. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.